bagaimana cara kita berakhlak itu tidak hanya kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga kepada sesama manusia gitu ya. Begitu pula kepada lingkungan di sekitar kita, kepada binatang, kepada tanaman, dan lain sebagainya. Itu. Nah, dari sekian banyak segmen tentang kita berakhlak kepada manusia, salah satunya adalah bagaimana kita berakhlak kepada teman. Itu karena tidak bisa dipungkiri ya, dalam setiap aktivitas kita, bahkan ketika kita kuliah gitu ya, salah satu sosok yang akan sering bersama-sama kita adalah teman kita. Itu. Nah, yang akan menjadi target dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita memahami tentang pentingnya berakhlak kepada teman. Kemudian selain kita paham pentingnya, kita juga tahu bagaimana bentuk-bentuk berakhlak kepada teman. Dan yang terakhir, yang ketiga, memahami batasan-batasan dalam bergaul ya, terutama nanti dalam konteks bergaul terhadap lawan jenis. Itu. Nah, yang pertama tentang pentingnya berakhlak kepada teman ya. Kita semua menyadari bahwa manusia itu menurut Aristoteles ya adalah zoon politikon ya, makhluk sosial. Jadi tidak bisa hidup tanpa uh, bantuan orang lain. Kita kecenderungannya itu bersosialisasi begitu. Maka dengan adanya kecenderungan itu membuat kita tentunya harus punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk teman kita. Itu ya. Itu tujuannya agar apa? Agar kita bisa terus bersosialisasi, bisa terus berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan ayat ini ya, Quran Surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala pun juga memerintahkan kita untuk berbuat baik gitu ya, kepada beberapa orang dalam ayat ini. Di antaranya adalah kedua orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita ya, karib kerabat, kepada anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Ibnu Sabil dan hamba saya. Tuh. Nah, teman sejawat ini salah satu yang bisa kita maknai adalah ya teman kita ya. Teman kuliah gitu ya. Teman satu organisasi dan lain sebagainya. Itu. Jadi dalam surah ini pun juga kita ditekankan untuk bisa berbuat baik ya. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada teman-teman kita. Itu. Dan dalam ayat ini pun juga sudah diberikan ini ya, diberikan apa nih? Sebuah kerangka gitu ya, bahwa dalam bersosialisasi, dalam hidup bermasyarakat, hidup sesama manusia, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya apa? Nanti dalam konteks bermasyarakat, kita tidak boleh menjadi pribadi yang sombong gitu ya, atau membanggakan diri, karena itu cenderungnya nanti orang-orang di sekitar kita akan tidak menyukai kita. Nah, ini yang menjadi landasan ya, kenapa penting kita berakhlak kepada teman. Yang pertama tadi, kita adalah makhluk sosial ya, zoon politikon. Dan yang kedua dalam ayat ini, yang lebih penting ayat ini gitu ya, Quran Surah An-Nisa 36, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, dan diantaranya kepada teman-teman kita. Tuh. Lalu apa saja bentuk-bentuk akhlak kepada teman ya? Sebenarnya ada banyak contohnya, namun pada kesempatan kali ini saya akan mengutip ya dari buku Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali pada bab Al-Adab Fiddin, ya, adab beragama. Nah, dalam buku karangan Imam Ghazali ini kemudian ada bahasan tentang bentuk-bentuk berakhlak kepada teman. Di sini ada 7 ya. Itu. Yang pertama, bagaimana cara kita berakhlak kepada teman adalah menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Ya. Jadi tidak hanya senang, tidak hanya merasakan muncul perasaan senang dalam diri kita ketika kita bertemu dengan teman, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara kita menunjukkannya gitu ya. Nah, karena kan kita bisa saja gitu ya bertemu dengan teman kita senang, namun kita tidak menunjukkannya gitu ya. Kita biasa-biasa saja bertemu dengan teman kita. Nah, di sini poinnya adalah menunjukkan rasa senang. Dan di antara bentuk menunjukkan rasa senang ya misalnya dengan tersenyum gitu ya, atau menyambutnya gitu dan lain sebagainya. Dan dengan begitu kemudian teman kita jadi merasa, oh ya, keberadaan saya dinanti, keberadaan
saya kemudian diharapkan begitu. Nah, oleh karena itu penting untuk menunjukkan rasa gembira ketika bertemu dengan teman kita. Itu. Yang berikutnya adalah mendahului mengucapkan salam gitu ya. Seperti yang kita ketahui ya, mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib begitu. Jadi maka lebih utama kita mendahului ya dalam mengucapkan salam gitu ya. Karena dengan begitu kita mendapatkan sunnah. Kalau wajib kan jatuhnya ya kita mau tidak mau kalau ada yang mengucapkan salam kita harus menjawabnya gitu ya karena sudah wajib. Tapi kalau kita mendahului maka kita akan mendapatkan pahala sunnah tadi. Itu. Nah, makanya poin kedua ini adalah mendahului. Jadi dulu-duluan ya, dulu-duluan dalam mengucapkan salam gitu ya. Selain tadi ya ada keutamaan di sana, juga mendahului mengucapkan salam juga ya tadi sama-sama menunjukkan perasaan ini ya, perasaan penyambutan ya, sikap penyambutan penunjukan rasa gembira kepada teman kita. Nah, maka kita dianjurkan untuk mendahului dalam mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman kita. Penjelasan yang lain juga dalam satu kisah ya, ketika sahabat bertemu dengan Rasulullah gitu ya, ada satu sahabat yang mengucapkan assalamualaikum, lalu kemudian Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ada lebihannya yang Rasulullah jawab dari salamnya sahabat. Nah, itu. Kemudian ada lagi sahabat yang lain gitu ya, mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itu. Nah, ada lagi sahabat berikutnya yang berharap mendapatkan balasan yang lebih panjang gitu ya. Akhirnya kemudian mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu jawab dengan jawaban yang sama ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang paling lengkap ya, paling komplit ya sampai di situ mentoknya. Nah, ini juga bentuk gambaran gitu ya, bagaimana kalaupun kita tidak dalam kondisi mendahului mengucapkan salam, maka ketika membalas maka minimal kita melebihkannya. Nah, ini juga bentuk penghormatan kepada teman kita, begitu ya. Oke, itu yang kedua, mendahului dalam mengucapkan salam. Berikutnya adalah ramah dan lapang dada ketika bersama. Ya, jadi tidak hanya penyambutannya saja yang hangat gitu ya, menunjukkan rasa gembira, kemudian mengucapkan salam, namun waktu-waktu bersama dengan teman kita pun juga bagaimana kita bisa menunjukkan sikap yang ramah, gitu ya. Sikap yang seolah-olah tidak ada sekat di antara kita dan teman kita, begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ya menunjukkan sikap lapang dada ya gitu. Karena semakin banyak kita punya teman, maka semakin banyak karakteristik teman yang kita dapati, berbagai macam cara berpikir, kemudian perilaku dan lain sebagainya, maka sangat mungkin terjadi perbedaan cara pandang, perbedaan cara bersikap dan lain sebagainya. Maka ini dituntut adanya sikap berlapang dada. Dan itu yang mestinya kita lakukan, yang kita tunjukkan ketika kita bersama dengan teman kita. Jadi gampang memaafkan, gampang memaklumi teman kita dengan karakteristik yang dia bawa ya. Tentunya ini dalam konteks sebuah karakter ya, bukan sebuah perilaku yang memang jelas ada benar salahnya gitu ya. Ketika ada teman kita yang membawaannya keras ya mungkin kita berusaha memaklumi sikapnya yang pembawaannya keras, tapi tidak kemudian memaklumi ketika teman kita berbuat salah. Nah, ini bukan dalam konteks seperti itu. Jadi ramah dan lapang dada dalam konteks memahami karakteristik dari teman kita, ya, bukan malah membiarkan teman kita dalam kesalahan. Itu. Sebaliknya kalau teman kita melakukan kesalahan yang jelas-jelas tidak dia sadari ataupun disadari, maka tugas kita adalah mengingatkannya. Makanya kata Rasulullah, tolonglah saudaramu, baik ya dalam keadaan dizolimi maupun berlaku zolim gitu ya. Ketika itu sahabat bertanya gitu kan ya, ya Rasulullah kalau dalam kondisi dizolimi kita jelas membantunya. Namun bagaimana maksud dari membantu saudara kita dalam keadaan dia menzolimi? Gitu ya. Ya membantunya dengan, kata Rasulullah, membantunya dengan memperingatkannya.
menegurnya. Nah, itu bentuk bagaimana kita menolong saudara kita. Itu. Berikutnya yang keempat ya, ikut melepas saat teman berdiri. Ya, ini maksudnya adalah ya ketika bertemu kemudian dalam masa-masa berkomunikasi, berinteraksi, bahkan ketika mau berpisah, kita pun juga berpisah dengan sikap yang menghormati, menghargai ya. Tadi kalau dia mau pamit, kita pun mengantarkannya, ikut mengantarkannya pamit gitu ya. Nah, kira-kira maksudnya seperti itu. Jadi tidak posisi seolah-olah membiarkannya melepasnya begitu saja tanpa ya tidak ada diantar dan lain sebagainya begitu. Nah, namun tidak seperti itu. Namun kita diminta dalam berakhlak kepada teman ketika ingin pamitan pun juga kita ikut melepasnya, ya, mengantarkannya. Berikutnya yang perlu diperhatikan juga tentang bagaimana kita berakhlak kepada teman ya. Ketika berbicara, ketika sedang ngobrol dengan teman kita, maka ketika teman kita sedang berbicara, kita memperhatikannya. Memperhatikannya dengan seksama gitu ya. Kemudian tidak mendebat apalagi memotong saat teman berbicara begitu ya. Ini bentuk bagaimana kita menghargai dan menghormati teman kita gitu ya. Tidak sedikit permasalahan itu juga muncul ketika tadi dalam berkomunikasi tidak memperhatikan hal ini gitu ya. Dia ngobrol kita tidak memperhatikan, ketika diminta respon kita malah bingung meresponnya karena tadi ya akibat tidak memperhatikan, atau malah sebaliknya gitu ya. Saking memperhatikannya, saking mungkin kita terlalu antusias, akhirnya tidak terasa malah memotong pembicaraan teman kita. Mungkin bagi teman-teman kita yang mungkin memaklumi dengan karakteristik kita, itu jadi satu hal yang oke. Mungkin karakter kita seperti itu, tapi bagi orang-orang yang mungkin baru-baru bertemu kita, nah kita harus berhati-hati ya, harus ya memperhatikan bagaimana adab kita dalam menjadi pendengar maupun menjadi pembicara itu. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah ketika sedang bertemu ya ceritakanlah hal-hal yang baik gitu ya. Ceritakanlah hal yang baik dalam rangka apa? Dalam rangka agar ya semakin erat ya hubungan pertemanan tersebut. Begitu. Adapun menceritakan hal-hal yang buruk tetap disampaikan dengan cara yang baik dan tujuannya untuk sebagai pelajaran gitu ya, sebagai nasihat gitu ya. Karena memang salah satu ciri-ciri dari teman yang baik adalah memberikan nasihat. Itu jadi berbicara tentang hal yang tidak baik pun juga sebenarnya nggak ada masalah selama itu disampaikan ya, dikemas dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan karakteristik teman kita ya, agar dia tidak merasa dinasehati ya. Karena hubungan teman ini kan hubungan yang apa ya, dengan penuh dengan kesetaraan gitu ya. Jadi ketika kita terkesan menasehati, seolah-olah kita lebih lebih baik daripada dirinya, dan itu terkadang beberapa orang tidak bisa menerima hal tersebut. Nah, maka perlu kita perhatikan. Itu yang berikutnya, yang ketujuh ya, yang terakhir adalah memanggil dengan panggilan yang disukai. Gitu ya. Jadi beberapa teman kita mungkin punya nama panggilan ya. Artinya dia punya nama yang lengkap, yang panjang, lalu kemudian dia meminta kita untuk memanggil dengan nama panggilan yang dia inginkan. Maka salah satu cara kita berakhlak kepada teman adalah memanggil dengan nama yang dia inginkan, dengan nama yang dia sukai, bukan malah memanggil dengan nama yang tidak dia sukai. Apalagi yang sifatnya ini ya, body shaming misalnya, atau mungkin sara gitu ya. Atau kalau kita dulu waktu SD ya, waktu kecil, yang dipanggil orang tuanya malah ya, bapaknya, ibunya gitu kan. Nah, itu bukan mencirikan akhlak yang baik kepada teman gitu ya. Tapi panggillah dengan panggilan yang sukai. Makanya dalam surah Al-Hujurat ya dikatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab gitu ya. Jadi janganlah saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Jangan memberikan gelar dengan gelar yang buruk misalnya. Si pendek atau si jangkung atau si hitam dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan panggilan-panggilan yang buruk. Kita dilarang dalam konteks bersaudara, berukhuwah, bersosialisasi, berteman,
Tidak boleh seperti itu. Karena bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi sebaik-baik gelar itu ya gelar ketika dia dulu sebelum masuk Islam ya. Ketika dia dulu masih belum masuk Islam ya, itu sudah selesai sudah ketika dia masuk Islam, maka panggillah dia dengan panggilan yang buruk. Panggilan yang baik gitu ya. Jadi salah satu poin yang penting ketika berinteraksi kepada teman, berakhlak yang baik kepada teman adalah memanggil dengan panggilan yang dia sukai. Itu. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Ya tanya gitu ya. Tuh. Atau ketika kita baru bertemu dengan teman baru gitu ya, maka salah satu yang mesti kita lakukan kan berkenalan ya. Berkenalan, tanya nama. Selain tanya nama, tanya juga sukanya dipanggil dengan nama apa. Misalnya gitu ya. Contohnya bisa seperti itu. Apalagi mungkin ketika dia memperkenalkan diri namanya sangat panjang gitu ya, maka bisa kita tanya nih enaknya dipanggil apa gitu ya. Adapun mungkin dalam beberapa contoh malah teman kita gitu ya mengusulkan meminta namanya dipanggil dengan nama yang mungkin kesannya malah punya makna jelek, mungkin menurut kita ya kita bisa kasih nasihat juga gitu ya. Nanti perkara kemudian diterima atau ditolak ya itu nanti perkara belakangan. Karena kita juga harus sadar ya tahu bahwa nama itu doa gitu ya. Jadi ketika ada seseorang ada teman yang minta dipanggil dengan panggilan yang sebenarnya secara makna itu entah buruk atau enggak pas ya kita bisa berikan masukan, bisa memberikan nasihat yang tepat gitu ya. Itu. Sehingga ketika kita memanggil pun juga kita mendoakan secara tidak langsung. Nah, harapannya seperti itu. Oke. Nah, inilah beberapa bentuk ya akhlak kepada teman. Saya pikir ada banyak lagi contoh ya yang menjadi bentuk-bentuk dalam berakhlak kepada teman, namun setidaknya inilah yang dirangkum oleh Imam Al-Ghazali ya dalam Majmu'ah Ar-Rasailnya. Tuh. Nah, bentuk-bentuk akhlak tadi itu berlaku secara umum ya, baik kita ketika kita berteman dengan laki-laki maupun perempuan gitu ya. Namun dalam hal ini yang ingin saya sampaikan ya, kemudian ingin dibahas lebih spesifik adalah bagaimana cara kita berinteraksi, bergaul, berteman dengan lawan jenis ya. Baik itu yang laki-laki dengan perempuan ataupun yang perempuan dengan laki-laki gitu ya. Karena kita juga perlu menyadari ada batasan-batasan yang mesti kita perhatikan ketika kita bergaul dengan lawan jenis gitu ya. Nah, di antara batasan-batasan yang mesti kita perhatikan itu tercantum dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ya. Ini ayat 31-nya komplit saya tampilkan, sedangkan ayat 31-nya sebagian ayatnya saja karena cukup panjang ya, cukup panjang ayat 31-nya. Poinnya apa? Kepada orang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, yang pertama, hendaklah mereka menahan pandangannya, itu memelihara kemaluannya. Jadi kita harus bisa membatasi diri dalam berinteraksi dalam dua hal ini, gitu ya. Menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, gitu ya. Nah, ini bagaimana misalnya kita diminta menahan pandangan, apakah ketika setiap kali bertemu dengan lawan jenis lalu kita menutup mata gitu ya, akhirnya jalannya jadi tidak terkendali gitu ya, bisa nabrak ke sana kemari ya. Nah, ini ya beberapa ulama banyak memberikan penjelasan tentang ini ya. Di antara menahan pandangan itu ya bagaimana kalaupun memandang maka memandang dengan seperlunya. Ini juga berkaitan dengan ini ya, dengan kultur ya. Kadang juga ada beberapa daerah yang ketika kita berbicara tidak menatap lawan bicara itu seolah-olah tidak menghormati. Nah, itu juga patut dipertimbangkan. Mungkin dalam hal ini ya yang dimaksud dengan menahan pandangannya ya diantara yang bisa kita maknai adalah menahan pandangan itu memandang tanpa pandangan hawa nafsu. Nah, ini yang penting ya. Itu menahan pandangan yang pertama. Jadi ya karena ini berkaitan dengan lawan jenis ya, maka ketika kita berinteraksi, berbicara dengan lawan jenis, kemudian beradu pandang, maka bagaimana pandangan kita bisa kita kendalikan, kita tahan, tidak memandang dengan pandangan dengan syahwat itu. Yang kedua memelihara kemaluannya. Nah, ini yang mestinya kita juga perhatikan ya, yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita menghindari yang namanya pergaulan bebas ya. Yang namanya pergaulan bebasnya sudah tidak ada batasnya. Nah, ini yang kemudian kita hindari.
Itu jangan sampai kemudian kita mahasiswa IAIN Samarinda justru punya kasus gitu ya, kasus hamil di luar nikah, hubungan suami istri di luar pernikahan. Nah, ini salah satu bagaimana cara kita mengendalikannya ya dengan memelihara kemaluannya dalam ayat ini gitu ya. Dan ini berlaku tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan gitu ya. Itu. Bahkan dalam ayat ini ya dikatakan perempuan ini ada tambahannya gitu ya. Jadi menahan pandangan, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Itu. Perhiasan di sini salah satu penjelasannya adalah masalah aurat ya, masalah aurat gitu ya. Itu. Nanti silakan dicek ya ayat lengkapnya di ayat 31 ini, karena nanti di situ ada penjelasan tentang kalaupun kita mau menampakkan aurat kita itu ada orang-orang tertentu saja yang boleh melihat. Itu ada di ayat 31. Nanti silakan dibaca lagi sendiri lebih lengkap. Nah, cuma ini yang mesti kita perhatikan ya, tuh. Bahwa kita juga harus mengantisipasi hal-hal yang bisa memicu terjadinya pergaulan bebas tadi gitu ya. Dan inilah beberapa hal yang mesti kita lakukan, yaitu menahan pandangan, memelihara kemaluan, dan tambahannya bagi yang perempuan yaitu janganlah mereka menampakkan perhiasannya, dalam hal ini adalah auratnya. Itu. Nah, inilah yang mestinya kita perhatikan ketika kita berteman ya, ketika kita bergaul dengan lawan jenis gitu ya. Dan dalam konteks bulan Ramadan kali ini ya, ini satu momentum yang tepat gitu ya, terutama dalam konteks menahan pandangan, menahan mengendalikan hawa nafsu atau mengendalikan syahwat. Maka Ramadan adalah salah satu tempat latihan ya, waktu berlatih yang baik gitu ya. Karena dengan kita berpuasa, kita tidak hanya mengendalikan hawa nafsu untuk makan dan minum ya, tapi juga diantaranya tadi mengendalikan syahwat kita. Dan mudah-mudahan dengan kita bisa melalui Ramadan ini dengan sebaik mungkin, benar-benar menjalankan rukunnya, kemudian menjaga pahalanya, itu semua nanti bisa menjadi bekal kita ya untuk bisa memperhatikan batasan-batasan atau koridor-koridor dalam bergaul, khususnya bergaul dengan lawan jenis gitu ya. Nah, demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.